membuat sketsa pemandangan alam landscape dalam konteks realis. Nah, tentu kita mengawali yang pertama sekali adalah garis horizon. Garis horizon ini bertepatan pada mata manusia memandang. Jadi garis horizon ini menandakan tingginya garis mata manusia. Tingginya mata manusia itu memandang akan berbeda ketika ada dalam ketinggian bukit atau ada dalam rendah, misalnya di dalam air atau lautan. Nah, kita akan menggambarkan beberapa manusia menuju kepada garis horizon yang pada satu titik mata. Tentu kita bisa memberikan sebuah patokan pada tingginya pintu. Tidak mungkin pintu ini lebih pendek dari garis horizon atau dari titik mata manusia tersebut. Nah, di sini tentu akan kita berikan tinggi pintu itu akan melebihi dari tinggi manusia secara normal. Nah, coba kita gambarkan dari pintu dan kita coba gambarkan secara sederhana gambaran rumah dalam perspektif mata normal. Oke. Nah, ada tiga posisi nanti yang akan kita coba dalam penggambaran ini. Nah, tentu dalam gambaran ini kita bisa melihat mata tidak akan berubah kan di posisi garis horizontal tersebut. Tapi ketinggian manusia atau kaki manusia ini akan ada perubahan lebih mengecil ketika dia mengarah kepada kejauhan atau kepada titik mata dan seolah-olah dia menjadi gambaran perspektif yang menipu mata kita. Nah, coba kita pahami ada tiga perspektif yang secara dasar kita harus memahami tiga perspektif itu. Yang pertama ada perspektif normal yang nantinya akan kita garap dalam karya pemandangan alam ini secara konteks realis. Nah, juga ada perspektif mata burung dan ada perspektif mata kata. Coba kita akan gambarkan dulu perspektif mata normal dalam satu titik mata. Nah, jika perspektif mata burung, tentu yang terlihat dalam gambaran atau dalam objek yang kita gambarkan tentu akan terlihat atapnya. Berbeda nantinya dengan penggambaran perspektif mata kata. Kalau mata burung tentu kita akan melihat dari atas ke bawah. Nah, sebaliknya kalau mata kata kita melihat dari bawah ke atas. Ini perspektif normal. Ini perspektif mata burung. Dan kita coba menggambarkan perspektif mata kata. Ini perspektif mata kata yang tentunya akan terlihat adalah bagian alasnya atau bawah dari gambaran objek tersebut. Nah, ini biasanya dalam perspektif mata kata ini bangunan atau objek tersebut dia berada di perbukitan. Kalau dalam konteks pemandangan alam ini dia berada di atas perbukitan atau dia berada dari ketinggian yang lebih dari garis horizon secara normal tadi. Tugas dua kita perspektif mata normal. Kita sudah bisa melihat. Nah, kita bisa memahami bahwa gambar perspektif itu bagaimana cara menggambar satu objek dilihat real atau imajiner di atas bidang datar atau di kertas, di kanvas nantinya, sehingga terlihat seperti dilihat oleh mata manusia, ada kedalaman yang lebih jauh, tempat lebih kecil, dan memudar, dan lebih dekat tempat lebih jelas. Ini adalah teknik menggabungkan seni dan ilmu untuk menciptakan ilusi, kedalaman, dan ruang pada gambar dimensi. Baik, kita coba untuk menggambarkan perspektif mata normal dengan melihat dalam gambaran sketsa nantinya. Pertama, garis horizon adalah kunci dalam perspektif normal. Tingginya harus disesuaikan dengan tinggi mata pengamat, orang yang berdiri. Sudut pandang dalam mata normal, ya coba bayangkan Anda sedang berdiri dan melihat pemandangan di depan Anda.
Perspektif normal dalam lukisan pemandangan meniru sudut pandang ini, di mana garis horizon, garis imajiner di kejauhan yang sejajar dengan mata, dan titik hilang. Titik di horizon, tempat semua garis sejajar bertemu, akan berperan penting dalam menciptakan kesan kedalaman. Perspektif normal yang nantinya akan dilukiskan dalam lukisan pemandangan alam adalah cara menggambar dengan sudut pandang setinggi mata orang yang berdiri, sehingga objek terlihat seperti apa adanya dalam pandangan mata manusia. Ini adalah teknik dasar dalam menggambar perspektif yang membantu menciptakan ilusi, kedalaman, dan realis pada gambar. Nah, ini secara sederhana kita untuk memahami dulu bagaimana perspektif itu dalam mata normal. Jadi kalau manusianya berdiri kurang tinggi pintu tersebut, dia akan bisa masuk ke dalam pintu walaupun dia berdirinya jauh di sini. Untuk pintu dia bisa masuk tampak menjauh. Nah, ini yang akan kita coba. Nah, kalau seandainya ini sudah kita selesaikan, nah ini secara pemandangan alam yang imajinasi, tentu dalam gambaran yang akan Anda buat nantinya itu adalah secara observasi langsung ke lapangan. Saya mau memberikan ada rumah kecil yang jauh di sana. Nah, di sini kita akan mencoba seluruh bagian-bagian ukuran ini dia akan menyesuaikan dengan manusia secara normal. Tentu misalnya kalau kita menggambarkan pohon kelapa, pohon pisang, pohon yang lain bisa kita ukur dengan berapa proporsinya dengan manusia. Itu kita bisa mengamati, misalnya pohon kelapa, pohon pisang, dia berapa kali tinggi manusia. Tentunya kalau kita di dasarnya manusia di sini, di mata manusianya, pohon pisang mungkin ada 2 kali tinggi manusia. 1, 2, untuk pelapahnya itu 1,5 bahkan sampai 2. Itu pelapak pisang pada prinsipnya meningkat. Ada 2 pohon kelapa, kayak itu juga kita harus memperhitungkannya berapa kali tinggi manusia. Titik hilang, semua garis horizon yang sejajar dalam pemandangan akan tampak bertemu di satu titik hilang pada garis horizon tersebut. Nah, di dalam gambaran nanti akan dapat sebuah ilusi kedalaman. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, seniman dapat menciptakan ilusi bahwa objek yang lebih jauh terlihat lebih kecil dan warnanya lebih pudar, seiring dengan semakin jauhnya objek dari mata pengamat. Ini akan ada dalam penerapan pada lukisan nantinya. Dalam lukisan pemandangan, perspektif normal membantu menciptakan kesan ruang dan jarak, membuat gambar terlihat lebih realistis dan 3 dimensi. Saya hapus dulu garis bantu yang menuju pada titik hilang agar dapat melihat sedikit hasil sketch ini. Nah, akan dilanjutkan pada tahapan penegasan objek, seperti jendela, pintu, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting seperti bata pada rumah ini, tentu juga harus dibandingkan dengan ukuran manusia. Artinya beberapa susunan bata sehingga melebihi tinggi manusia. Mungkin untuk bata ada lebih kurang 25
atau sampai 30 bata yang tersusun. Dan begitu juga untuk objek-objek yang lainnya. Kita harus membandingkan dengan manusia secara normal. Dan semuanya kita pertegas sekaligus memberikan penekanan terhadap cahaya dan akan kita sempurnakan di atas kanvas. Selamat mencoba.